Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan Kenari Mania dimanapun berada? Kembali kali ini saya Koko Hendrik hadir dari tempat breeding saya. Pada konten saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini yang banyak masuk lewat kolom komentar maupun di WA saya ya, yang meminta saya buatkan video tentang bagaimana cara kita untuk memperbanyak telur kenari. Baik teman-teman, sebenarnya setiap kenari itu mempunyai sel telur berbeda-beda ya. Ada yang telurnya memang cenderung banyak, ada juga yang sedikit. Yang penting bagaimana kita memaksimalkan telur-telur tersebut sehingga nanti bisa menetas dengan baik, kemudian hidup ya anakannya sampai dengan dia mandiri atau bisa dikatakan lolos seleksi alam. Baik, saya akan jelaskan lewat video ini, jadi teman-teman simak ya. Sebelum saya menjelaskan, setiap konten-konten saya ini berasal dari pengalaman pribadi saya ya teman-teman selama berternak kenari selama ini. Baik, saya akan tunjukkan dulu ya tentang kenari-kenari saya yang kali ini ada yang bertelur, ada yang menetas. Baik, saya langsung saja teman-teman, kita tunjukkan lewat video ini. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Ini yang pertama. Sebentar. Nah ini masih dari betina siapan atau tembayan. Jadi produk perdana ini. Produk perdana ini bertelurnya ada 5 butir dan ini baru menetas 2 teman-teman. Nah itu ya, itu baru saja menetas kemarin dan hari ini. Masih 2 butir telur ya yang menetas, atau 2 ekor ini masih tersisa 3 butir telur. Jadi telurnya ada 5 teman-teman. Kemudian saya perlihatkan ya di betina yang lain ini, sebentar. Nah yang ini teman-teman, ini mengeram, sebentar kita lihat. Ini ada 4 butir ya, ini masih mengeram, ini masih beberapa hari mengeramnya. Ini bertelur 4. Kemudian kita lihatkan yang lain, yang di sini juga. Ini betina saya juga teman-teman. Ini sudah beberapa kali dia bertelur. Ini ada 4 butir ya. Ada 4 butir telur. Kemudian kita lihatkan di yang lain. Yang ini ada 5 butir. Ya, ini ada 5 butir telur ya teman-teman. Ini yang masih baru saja bertelur. Kemudian yang lain ini ada juga indukan yang sudah menetas. Kita perlihatkan ini. Ini ada yang baru saja menetas, masih 3 ekor ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian yang ini sudah mulai, yang ini menetas 4 ekor. Untuk yang ini 4 ekor teman-teman. Terus kemudian yang ini juga sudah mulai dewasa ya anakannya. Nah itu beberapa indukan teman-teman, beberapa indukan saya yang saya buatkan contoh kepada teman-teman tentang bagaimana cara memperbanyak telur kenari dan hasilnya bisa maksimal. Oke, langsung saja caranya seperti apa teman-teman, simak terus video saya. Baik teman-teman, kita akan awali ya. Ini misalkan ada teman-teman punya betina siapan ataupun indukan, yang harus kita lakukan adalah tiap hari kita lakukan penjemuran ya. Itu sebelum penjodohan ya teman-teman. Sebelum penjodohan lakukan penjemuran seperti ini tiap hari. Dimana penjemuran yang baik itu sebenarnya antara jam 6 pagi, waktu yang baik ya, jam 6 pagi sampai jam 10, terserah teman-teman mau jam berapa. Asalkan waktunya itu kalau bisa jam 6 pagi sampai jam 10 itu adalah waktu penjemuran yang baik. Penjemuran bisa dilakukan bisa 30 menit, 45 menit, bahkan sampai dengan 1 jam ya teman-teman. Sambil kita jemur, kita bisa memandikannya. Bisa dimandikan dengan sampo atau bisa diberikan kutu toks ya dalam memandikannya, karena supaya burung-burung kita itu sehat, terbebas dari kutu. Jadi nanti produksinya bisa maksimal gitu ya teman-teman. Setelah kita jemur, setelah penjemuran jangan langsung dimasukin ruangan teman-teman. Kita taruh dulu di teras rumah seperti ini, di samping mungkin ya, pokoknya jangan terkena sinar matahari langsung.
Dan situlah waktu kita untuk membersihkan kandangnya, kita ganti pakannya. Intinya di sini teman-teman jangan terburu-buru ya untuk menjodohkan kenari. Kita harus pantau dulu kondisi perutnya sampai benar-benar siap untuk dijodohkan. Jadi kalau perutnya belum siap, teman-teman jangan memaksa kenari tersebut untuk dijodohkan ya, karena nanti hasilnya juga tidak akan maksimal dan kenari-kenari juga kadang rewel tidak mau bertelur. Jadi apabila kondisi perutnya sudah benar-benar siap, teman-teman bisa memaksimalkannya. Jadi untuk setelah proses-proses tersebut teman-teman juga saya memberikan pakan-pakan pilihan ya, atau ekstra puding pilihan ya. Di antaranya adalah seperti ini yang sudah saya siapkan teman-teman. Jadi di sini ada telur burung puyuh ya, kemudian ada tulang sotong seperti ini ya. Tulang sotong ini juga perlu diberikan kepada kenari-kenari kita atau betina siapan ataupun indukan yang mau dijodohkan. Kemudian juga kita berikan juga pisang kepok seperti ini. Baik, saya akan jelaskan satu persatu kepada teman-teman tentang ekstra puding yang biasa saya pakai ini. Baik teman-teman, yang pertama adalah tulang sotong. Saya juga selalu menggunakan tulang sotong ya, karena tulang sotong berfungsi untuk menguatkan tulang, paru, dan rahang kenari. Tulang sotong juga membantu meningkatkan sistem pencernaan dan kualitas suara kenari. Jadi banyak sekali manfaat dari tulang sotong ini sebagai sumber nutrisi untuk kenari. Bisa juga dia untuk menguatkan cangkang kenari ya. Jadi cangkang kenari akan lebih kuat biasanya, sehingga daya tetasnya akan jauh lebih baik. Dan ini juga membantu reproduksi kenari supaya bisa menambah ya jumlah telur kenari, biasanya memperbanyak telur kenari. Itu untuk tulang sotong. Untuk yang kedua adalah pisang kepok. Seperti ini teman-teman. Jadi manfaat pisang kepok itu sendiri dapat menjadi salah satu makanan untuk burung kenari karena mengandung berbagai nutrisi yang baik ya untuk burung kenari. Pisang kepok juga dia ini dapat meningkatkan kualitas burung kenari, kemudian meningkatkan stamina pada kenari sehingga kenari lebih semangat dan lebih bertenaga. Jadi saya teman-teman selalu memakai ya biasanya pisang kepok ini untuk kenari sebagai salah satu ekstra puding ya yang kita gunakan untuk kenari supaya nantinya dia bisa bertelur dengan sempurna ya, dan daya tetas telurnya juga lebih baik. Jadi itu ekstra puding yang biasanya saya berikan atau makanan tambahan kayak tulang sotong dan pisang kepok. Kemudian tak lupa saya tiap hari itu menggunakan seperti ini teman-teman, yaitu telur burung puyuh. Telur burung puyuh nanti bisa kita berikan pada kenari ini tiap hari. Jadi nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, kita bisa menggunakannya itu seperti ini penggunaannya teman-teman. Jadi bisa juga teman-teman dikasihkan seperempat seperti ini bisa, ataupun separuh ya. Nah, separuh seperti ini juga bisa. Terlihat dilihat dulu dari kondisi perutnya. Kalau dia tidak berlemak itu bisa kita setiap hari kita kasih separuh seperti ini. Tetapi kalau berlemak nanti kita maksimalkan dulu ya, misalkan dengan diumbar atau seperti apa, dan jangan terlalu banyak memberikan telur burung puyuh kepada kenari yang bila kenari-kenari kita berlemak. Tapi kalau dia tidak berlemak biasanya itu nanti kita akan berikan separuh. Ini juga akan kalau memperbanyak sel telur ya, memperbaiki ya, sehingga nanti kenari-kenari kita itu biasanya telurnya banyak kalau kita sering memberikan ekstra puding telur burung puyuh. Jadi ini bahan-bahan tambahan yang sering saya gunakan untuk kenari-kenari saya, sehingga biasanya itu telurnya banyak ya, bisa 4, bisa 5, dan nanti bisa menetas semua. Baik teman-teman, terus kapan waktu terbaik untuk memberikan ekstra puding ini? Biasanya kalau saya yaitu setelah penjemuran tadi, terus kita angin-anginkan atau kita taruh di tempat yang agak teduh. Disinilah kita waktu terbaik untuk memberikan ekstra puding tersebut, baik itu telur, mungkin bisa tulang sotong, ataupun juga bisa kita kasih tambahan pisang. Dan biasanya setelah dijemur dari angin-anginan seperti ini, kita kasih ekstra puding, dia lahap sekali makannya. Jadi akan lebih baik di waktu ini kita memberikan telur tersebut atau ekstra puding tersebut.
Dan lalu apabila kenari-kenari kita sudah dalam keadaan fit dan perutnya benar-benar siap, jadi antara pejantan dan betina sudah benar-benar siap, baru kita jodohkan. Kalau semuanya sudah terlihat sehat, sudah siap, kemudian kita jodohkan, ini hasilnya akan maksimal. Dan apabila bertelur, telurnya biasanya juga akan banyak, kemudian bisa untuk menetas semua. Seperti itu ya teman-teman. Jadi langkah-langkah itu yang harus dilakukan, serta pakan tambahan seperti itu yang biasa saya berikan di tempat breeding saya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua, teman-teman peternak kenari dimanapun berada, sukses selalu. Oke, dari Malang, Jawa Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.